malam saya datang sampai di sini bersama keluarga. Tadi katanya duduk dia dapat duit luar biasa ya. Kalau saya nggak mau kayak gitu, karena saya bersama keluarga, sama anak, sama istri, nggak mau duduk dia dapat duit, tapi kami maunya jalan-jalan terus, tapi duit kalian terus naik. Kalau duduk diam kayak gitu lama-kelamaan setruk gimana? Ya, sayang. Allah sudah menciptakan dunia yang segini indahnya, kalau nggak kita nikmati, sayang banget. Mohon maaf. Jadi boleh saya cerita ya. Jadi saya hanya mau berbagi cerita saja. Mohon maaf sedikit pun saya tidak menggurui Bapak Ibu. Saya hanya mau berbagi cerita saja apa yang dialami beberapa bulan, kurang lebih perjalanan 7 bulan ini. Kami bersama Netlet, saya bersama keluarga dan Netlet ya. 7 bulan yang lalu di bulan puasa tepatnya, itu momen yang paling indah yang kami rasakan saat itu. Entah kenapa Allah memberikan ujian yang sangat luar biasa. Di bulan puasa itu biasanya itu kan kita kalau punya anak yang sedang lagi belajar puasa, tentu ingin memberikan sesuatu yang terbaik di bukanya ya kan. Kalau ada makanan yang enak, apalagi ini baru belajar nih. Nah, dan tahu saat itu saya dikasih ujian yang saya juga harus ngomong apa nih sama keluarga pada saat itu ya. Jadi enggak, anehnya itu usaha lagi pada ngedrop. Lalu ya bukan hanya saya saja sih, tetapi memang banyak kawan-kawan juga karena masa pandemi ya. Masa pandemi dibuat susahnya luar biasa saat itu. Sampai kulkas kita udah dijual. Nah ini ada saksinya, ini istri saya yang paling sabar. Ya, kasih hari. Kulkas udah kita jual, ya udah dirosokin. Berapa waktu itu kulkas? 150.000. Berapa? 150.000 itu hanya untuk buka puasa ya. Kulkas udah kita jual, mesin cuci kita udah jual ya. Sampai istri nyucinya jadi gosok aja kayak gitu. Ya. Istri nggak dijual. Saya kualat kalau istri dijual. Ya. Saya kualat, nggak boleh itu. Jadi hebat pada saat bulan puasa itu jadi jago jualan. Istri pun jadi jago jualan. Apa yang ada di rumah itu dijual. Di atas itu ada gudang. Nyari lagi rongsok mana yang harus kita ini. Serius Pak, semuanya di kilo. Bahkan sampai buku-buku sekolah ini yang SD itu kakak-kakaknya itu kita kilo sampai sebegitunya. Sampai satu waktu nggak ada lagi yang bisa dijual. Karena bersih rumahnya. Dan saat itu di bulan puasa itu yang lari-lari tadi itu tuh full puasanya. Tentu kan mencari buka itu kan sesuatu yang wah gitu ya. Nah itu sampai 3.000 pun kami nggak punya untuk beli gula pasir, nggak punya 3.000. Nyari di palang-palang itu nggak ada, 1.000 aja nggak ada. Sampai ke kolong kursi nggak ada. Ya Allah, saya ini tentu kalau nggak ada sesuatu pasti nggak mungkin. Allah pasti ngasih sesuatu nih, apalagi di bulan barokah ini, kan gitu. Alhamdulillah digembleng dengan positif feeling, berprasangka positif, apalagi kalau sama Allah, aduh hati-hati kalau sama Allah berprasangka negatif, hati-hati sekali, beneran loh nanti dijadiannya. Jadi berprasangka positif, ini Allah sih ada apa nih kalau kayak gini? Tentu ada hadiah yang menarik, ya nggak? Pasti. Kalau sesuatu yang isinya bagus, itu dikemas dengan sesuatu yang bagus pula, benar nggak? Nah kalau saya hari ini gak dikasih sepeser pun untuk beli gula aja nggak ada, ini pasti ada sesuatu yang menarik nantinya naik. Sampai akhirnya kami kumpul, ya saya sama istri sama ini, kok nggak alun-alun cari takjil? Biasanya di alun-alun suka ada yang bagi-bagi takjil. Kok nggak alun-alun bagiin takjil atau apalah gitu? Karena sudah kita nggak kebagian, nggak dapat. Sekarang saya bisa ketawa, kalau dulu tuh miris banget ngomongnya, miris serius saat itu, sakit, iya laki-laki gitu. Gimana sih di depan istri, anak-anak kita nggak ada sama sekali gitu. Bahkan air teh pun tawar rasanya, tidak ada manis-manisnya. Cuma saat itu nggak tahu saya muncul kata-kata tadi itu, sampaikan kepada mungkin ya Allah membisikkan, sampaikan kepada anak istrimu mungkin begitu. Gak tahu muncul aja gitu. Saya sampai
bilang begini, hari ini hari yang paling bahagia. Bahagia apa? Buka aja sampai saya tawar. Hari ini hari yang paling luar biasa karena kita buka puasa ditemani sama siapa aja. Anak saya kan pulang kecil, ditemani sama siapa, kita segini-gininya ditemani tamu yang paling istimewa. Siapa? Kita ini lagi diperhatiin dan kita lagi ditemani sama Allah. Wah, dahsyat satu. Gak mungkin. Sekarang saya mau tanya, siapa yang luput dari perhatian Allah? Siapa yang berani luput dari perhatian Allah? Siapa? Ayo, mau ngumpet di mana? Ayo. Merasa yakin gak diperhatiin sama Allah? Yakin, serius. Jadi kalau saat itu saya dikasih sengsara, Allah tahu gak? Tahu. Allah sengaja gak kasih saya sengsara. Sengaja. Mau dikasih apa? Rahasia. Tuh. Yang Saya terbaik. positif pilih. Kita lagi ditemani sama Allah karena kita mau dikasih hadiah. Nanti lebaran Pak, kita lihat aja. Tahu nggak saat lebaran? Nggak beli apa-apa. Ya iya, masih begitu juga. Saya masih menunggu ini hadiahnya apa? Ini hadiahnya apa gitu? Masih sabar saat ini. Ya, datanglah informasi ya. Kasih tepuk tangan untuk Bu Santi jawabnya saya. Inilah informasinya. Saya sampai kemarin di Jamreke itu uang ya, lembaran yang merah-merah itu semua dijadiin kipas. Satu lembar pun waktu 7 bulan yang lalu, susahnya minta ampun. Gimana ini? Sekarang di Jamreke kayak gini, saya ngomong sama lembaran ini. Lu tuh ya, sebenarnya lu gampang, gua fotokopi aja jadi. Cuman masalahnya pas udah gua fotokopi, gua di penjara. Sebel banget. Gara-gara si kertas itu. Saya nggak bisa bikin kertas itu, walaupun bisa saya ditangkap di penjara. Tapi saya bisa bikin angka yang bisa ngeluarin itu kertas di ATM banyak. Potensi network tadi itu kalau di dalam itu luar biasa. Barangnya, produknya, masya Allah. Ini kalau sengaja niat jual, saya yakin satu orang pun nggak ada yang mau beli. Kalau mau ngomong sampai berbusa-busa, orang nggak bakalan mau beli. Apaan ini dibuka? Bentuknya warnanya apa dalamnya? Hitam. Siapa yang nggak suka warna hitam selain saya? Apalagi mau masukin ke tubuh. Bentuknya warna apa? Hitam bentuknya kayak gimana? Bulat. Kayak apa tuh? Embe. Kayak kambing. Siapa yang mau minum? Kayak kambing begini. Keras lagi. Keras lagi. Dulu beli kayak gitu. Harganya berapa dijualnya? 250.000. Mahal apa murah? Mahal bagi yang nggak tahu, murah bagi yang tahu. Sekarang sudah tahu atau belum? Sudah. Sekarang sudah. Yang mau dikasih tahu udah tahu belum? Belum tentu, belum ngerasain. Apalagi dirasainnya pahit. Geles. Iya. Pahit letak. Tapi ini di Karawang rebutan. Datang habis. Gak ada yang kayak gitu. Serius di Karawang gak ada. Kita tuh acara yang kayak gini mau nampilin barangnya kagak ada. Karawang gak ada. Datang habis. Kenapa? Karena kami bukan penjual obat. Walaupun latar belakang saya di farmasi, kalau mau jualan obat adanya di apotek, toko obat. Itu jualan obat. Kami bukan jualan obat, tetapi kami memberikan solusi kepada yang punya masalah kesehatan. Orang itu bukan tujuannya mau beli obat, tapi orang itu mau sehat. Lalu gimana caranya mau sehat? Dia bisa sehat, kasih langsung khasiatnya, kasih tahu. Kami gini Pak, udah lama sakit kayak gitu ya Allah. Orang itu tujuannya mau beli obat atau mau sehat, mau sembuh, mau dapat solusi. Mau dapat solusi. Kalau kita lawan bagi 250.000, dia ngomongnya apa? 250.000. Saya beli tuh. Itu isinya berapa? 30. Saya beli yang isinya 10, 3 juta. Tuh masih ada nggak saya habisin? Gak ada efek. Disamain sama obat yang lain. Jadi kita nggak usah jualan obat. Gimana caranya? Bagiin. Kalau saya begitu sama teman-teman. Isinya berapa? 30. 30, 10 mega, 20 bagiin.
Ibadah. Bagiin. Sakit ya Pak ya, lututnya sakit ya. Nih 2 butir minum. Mak. Dah biarin. Yang kerja siapa? Yang kerja obat sama Allah. Dah. Enak gak dia? Iya enak. Ada yang testimoni? Ada. Enak gak? Enak. Mau beli gak? Tanya berapa itu harganya, berapa itu harganya. Mau dibeli gak? Itu yang kami kerjakan. Jadi kami kerjanya sedekah sama silaturahmi. Itu yang kami kerjakan. Dan banyak sama teman-teman untuk baginya. Kopi gitu, kopi isinya ada berapa? Ada 10. 3 simpan 7 bagiin. Kopi. Enak banget kopinya? Enak. Wangi. Udah ngopi, tambah enak gak? Tambahannya enak. Semalam gimana? Oh itu tuh kopi buat itu. Iya. Mau lagi. Itu bisa 3 hari. Oh bisa 3 hari. Udah asyik. Mau beli gak dia? Gampang gak cara jalaninnya? Nawarin obat susah gak? Susah. Tapi begitu orang itu rasain semua. Berapa banyak ibu-ibu yang sholat terganggu lututnya? Aduh, jadi sholatnya duduk kayak gitu. Sholatnya duduk. Kira-kira kalau ibunya sering sakit lutut kayak gitu, anaknya punya duit tega nggak beliin ini? Cuman pada saat ditawarin buat ibunya, kira-kira dia ragu nggak ngasih ke ibunya? Ragu. Kalau kita deketin ibunya, Bu, coba minum gini, enaknya enggak? Ditungguin. Enggak. Ditungguin 30 menit, 40 menit ditungguin sambil ngobrol. Coba ibu sekarang berdiri. Langsung berdiri bisa enggak, Bu? Langsung berdiri bisa. Coba sekarang ibu ruku, sujud bisa enggak? Bisa. Ibu ngomong sama anaknya minta beli gini. Jadi enggak? Mau tepuk tangan boleh, kok. Ibu wadahin lah. Itu ya. Jadi selama perjalanan kami 6 bulan menuju 7 bulan, alhamdulillah sudah tercetak di bisnis ini. Diamond sudah ada di jaringan saya, sudah ada diamond. Emerald sudah ada di jaringan saya, sudah ada emerald. Untuk front sama front ambassador kami lupakan. Kenapa dilupakan? Iya lupakan. Karena kalau sudah diamond, front sama front ambassador sudah pasti. Tapi yang paling penting di bisnis ini kami dikasih kesempatan adalah punya 7 akun. Jadi bisa punya 7 diamond. 1 orang 1 data. Nah, yang tadi disampaikan sama Pak Ucu itu sampaikan kulitnya saja, belum dalamannya. Dalamannya setelah acara ini yang serius kita ngobrol dalamannya, ya. Apa tuh? BH-nya. Apa? Dalamannya itu yang dalamannya kita omongin. Bukan yang itu. Nanti itu mah tadi dikasih kopi jadi ngomongnya ke situ. Bukan yang itu ya. Tapi maksudnya begini. Potensi di bisnis ini ya. Ini sedikit-sedikit saya sudah membawa teman-teman. Sudah mulai menuju sekarang 1 juta setiap hari. Ya, karena maksimumnya berapa? Paling besar penghasilannya di sini berapa setiap harinya? 4.650.000. Itu yang kami bidik. Karena barangnya laku, barangnya gampang, bisa kena nggak? Sangat bisa. Perjalanan saya dari Karawang ke Garut itu dimudahkan. Kenapa dimudahkan? Karena fasilitasnya sudah ada. Naik tol, sudah ada tol. Walaupun macet dari keluar Cileunyi sampai tadi di Nagreg, tapi nyampe ke sini juga dengan keyakinan dan difasilitasi dengan mobil. Nyampe sini nyampe. Nah, kalau barangnya laku dan sudah izinnya lengkap, kira-kira mudah nggak untuk selesaikan usaha ini, bisnis ini? Yang paling penting punya keyakinan. Berapa lama punya keyakinannya? Jangan lama-lama main dengan Rijal. Mainkan kita hanya 6 bulan aja punya keyakinan itu. Berapa banyak 6 bulan kita dapatkan? 4 juta setiap hari. Mau nggak? 4 juta setiap hari. Cuma di bisnis ini susah seriusnya. Bener, susah banget seriusnya. Kenapa susah? Istri saya hari ini tuh meninggalkan pekerjaannya. Karena istri saya kayak gini, cantik-cantik begini, pekerjaannya di jalan, ngecor jalan. Nah itu ini kerjaannya, ngecor jalan. Ngecor jalan yang kerjaannya. Ya, keras. Satu kerjaannya ini, satu kerjaannya proyeknya itu modalnya 60 juta. Modalnya itu paling sedikit 60 juta, nggak boleh salah. Kalau salah harus nambah modalnya 60 juta. Bayangin kalau 60 juta dibanding dengan 60.000, lebih serius mana pekerjaannya?
Lebih serius 60 juta. Nah ini tadi disampaikan sama Pak Ucu modalnya berapa? 190.000. Gimana mau serius? Berat. Lalu yang bisa kita bikin serius itu apa? Yang kita bisa bikin serius itu adalah kita mau bikin cerita apa di tahun besok. Apakah mau bikin cerita yang sama seperti yang kemarin? Yang tadi ceritanya Rijal tuh di bulan puasa dengan teh tawar itu, apakah mau diulang 5 bulan lagi bulan puasa? Enggak. Serius banget saya. Nggak mau dong. Enggak dong. Nggak mau dong. Istri saya bilang, alhamdulillah ya di Netflix ya, mesin cuci sudah ada lagi, ya, emas sudah kebeli lagi, sudah ada. Kok mau dipakai ya? Putus gelangnya kemarin, ya. Kalau saya bilang kayaknya memang harus dilayakin dulu, belum layak ini mah pakai gelang, digodain begitu. Nah, mohon maaf, saya di sini bukan untuk mengiming-imingi, bukan untuk memotivasi, tidak, sama sekali tidak. Saya hanya lagi cerita untuk bikin saya cerita di tahun besok, tahun 2022. Semoga Allah panjangkan usia. Amin. Ya. Dan saya mau bagikan, jauh-jauh kami dari Karawang ke sini, saya hanya berbagi inspirasi. Satu waktu saya yang akan duduk di sini dan Bapak Ibu yang akan bercerita. Siapa tahu ini adalah sejarahnya. Berapa banyak yang diundang ya oleh Bapak Ibu pada malam pada sore hari siang hari ini. Tapi kenapa enggak mereka pada datang? Karena bisa jadi itu bukan pilihan Allah untuk dirubah kehidupannya. Tapi pada saat yang hari ini datang, siapa tahu ini adalah sejarahnya. Bisa dirubah. Saya tidak sama sekali untuk memotivasi Bapak Ibu, tidak sedikit sama sekali untuk memotivasi. Tetapi saya pun lahir sama seperti itu. Hanya saya berprasangka baik aja sama Allah. Ya Allah, ini kayaknya, ini sepertinya. Berapa banyak peluang yang datang ke kita, tapi kita tolak. Mungkin kamu tuh mau peluang yang kayak gimana? Apakah saya harus tetap itu rokok? Ini duit 4 juta, setiap hari saya mau masih 4 juta sama kamu. Baik banget. Bapak siapa? Saya Allah. Gak mungkin kayak gitu. Allah datang ke kau kayak gitu, gak mungkin. Ya, karena kita bukan hidup di surga. Kalau di surga kita jalan, mau nabrak pohon juga jadi pohonnya yang miring. Kalau di sini nabraknya nabrak. Mau kelapa, kalau di surga pohon kelapa yang turun ke kita, kasih kelapanya. Kalau sini bisa. Ayo atuh, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu sama seperti saya, sekarang lagi musim hujan, ya, genteng-genteng pajak pada bocor, udah layaknya diganti, Gantian. ya, tetangga saudara pada datang ke rumah mau pada pinjam duit, kita bilang gimana ya, jangan buat pinjemin, saya aja nggak ada, mau sampai kapan cerita kayak gitu? Anak-anak sekolah sepatu udah jebol, minta ini minta itu, kita bilang nanti mau sampai kapan? Ya, jadi ya, ada yang ngomong belum ngomong, belum ngomong, baru mau minta, udah sama ibunya langsung jadi beli, belum selesai ngomongnya, mau nggak ini? Enggak. Saya ngomong seperti ini buat saya sendiri, karena ini ada di sebelah saya, nanti dia nagih. Mana yang kemarin ngomong di Garut itu ngomongnya kayak gitu. Nah, jadi saya lebih beban daripada Bapak Ibu yang di sini. Orang saya ada di sebelahnya. Ayo direkam. Apalagi direkam, ya, dilaporin sama kakaknya, sama emaknya, sama bapaknya. Kapolda. Lebih beban saya. Kenapa saya harus ngomong kayak gini? Karena itu yang menguatkan di bisnis ini. Saya harus membuktikan itu dan kami fight, kami jalan. Dan alhamdulillah Allah beri kemudahan-kemudahan, saya ketemu dengan orang-orang hebat. Ya, saya ketemu sama Mbak Rosid dari Kuningan. Kami dari Karawang, dari Kuningan. Ini adalah jaringannya Bu Santi. Mana Bu Santi? Masya Allah, dari kebaikannya beliau. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu yang di sini yang di Garut ada Bu Santi. Nah, merapat aja. Ya, beliau punya stokis, ada stok produknya. Ayo kita sama-sama bangun. Karena bisa jadi kita nggak butuh, tapi saudara kita yang membutuhkan. Ya, caranya nanti akan saya kupas setelah acara ini. Mungkin ada yang tidak, mungkin pamitannya tidak lama, tapi tahunya lama, ya nggak enak sama yang di rumah. Silahkan pamit dulu sama yang di rumah. Nanti habis acara ini ada sedikit waktu saya mau sharekan bagaimana cara percepatannya, bagaimana cara 6 bulannya dapatkan. Bahkan saya nggak tanggung-tanggung, saya selalu sampaikan bahwa 2 tahun menjalankan NetLife. Karena NetLife ini
legalitasnya sudah ada, sudah lengkap, produknya juga sudah aman, kita sebarkan. Kita hanya 2 tahun jalankan di Netlab. Itu tabungan setiap bulannya terisi minimum mau tahu nggak? Kayaknya mau tahu nih. Mau. Gak apa-apa. Itu minimum yang akan saya kupas itu gimana caranya minimum dapat 980 juta setiap bulannya. Bagi yang mau silakan, bagi yang nggak mau saya tetap jalan. Karena saya mau mengerjakan untuk ini, apalagi direkam. Tadi ke nih kayak gitu nggak angkanya? Enggak. Oh enggak ya. Jadi mulus maksudnya. Mulus. Wah, apalagi begitu. Ya, angkanya segitu. Kalau teman-teman angkanya apa? Saya mah 100 juta sebulan aja udah alhamdulillah gitu. Bagus. Gak apa-apa, gak jadi masalah. Karena pada saat saya menjalankan usaha ini di daerah Indramayu, itu masuk ke pelosok-pelosok. Dia kan jalannya banjir tuh Ki. Itu ada lele lintas, banyak banget Ki. Lele yang lintas. Saya bingung. Mau saya lewatin ke injek mobil gitu ya, lele itu. Saya langsung tanya sama istri, lagi hujan daerah itu. Ya itu di belakang ada plastik nggak? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Saya pengen turun bawa plastik masukin itu lele. Kenapa? Karena uang itu belum tentu di depan saya dapat lagi. Gue tuh nggak dapat itu sampai sekarang, nggak ada yang kayak gitu lagi momen itu. Dan saya saat itu nggak ngambil, nyeselnya sampai sekarang. Karena mau nggak ada plastik di belakang, nyari-nyari nggak ada plastik. Itu momen terindah saya sama istri. Jadi sekarang saya kemana-mana bersama istri, bersama anak-anak, menikmati perjalanan ini, menikmati bisnis ini, dan akan saya bagikan kebahagiaan ini kepada teman-teman. Ya, yang mau serius, setelah ini paling saya hanya bicara 15 menit, tapi saya yakin sekali 15 menit ini akan menjadi sejarah karena saya melihat tampak mata-mata yang berbinar-binar. Dan saya bukan bicara sama siapa-siapa, tapi saya bicara dengan manusia Indonesia yang punya penghasilan minimum paling kecil-kecilnya 100 juta setiap bulan. Saya yakin sekali. Karena itu tidak bakalan lama. Allah sudah memberikan uangnya dan kita tinggal punya keyakinan, meyakini, kita saling menguatkan karena kita kerjanya keroyokan. Saya akan kupas gimana cara kerjanya. Hanya 15 menit, tapi ini yang akan menjadikan sejarah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.